di rumah pasti suka akan kebersihan kan? Otan yakin hampir semua begitu. Ya, mungkin sebagian tidak. Tapi kebanyakan teman-teman pasti tidak akan tahan rasanya jika tidak menyentuh air ataupun mandi 1 hari saja. Ya kan, ya kan? Nah, hampir sama seperti manusia pada umumnya, ternyata ada juga loh sobat-sobat Otan yang juga tak ingin kotor-kotoran. Mereka kayaknya nggak mau kalah nih. Siapa kira? Ternyata meskipun suka digambarkan berkubang di lumpur, babi adalah termasuk makhluk yang paling bersih. Dalam bahasa Inggris, babi diumpamakan sebagai makhluk berkeringat paling deras. Sweat like a pig istilahnya. Namun teman di rumah tahu nggak? Sebenarnya babi itu tidak berkeringat. Jangan salah ya, babi punya kelenjar keringat. Keringat itu penting baginya. Keringat digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Makanya ketika kepanasan, tubuh mengeluarkan keringat agar sejuk. Akan tetapi, kelenjar keringat babi tidak dapat mengatur suhu secara sempurna. Oleh karena itu, babi memilih untuk menceburkan dirinya ke lumpur untuk menyejukkan diri. Nah, inilah yang membuat orang-orang menyangka babi itu makhluk kotor. Selain itu, babi juga tidak membuang kotorannya sembarangan, apalagi di dekat tempat pakannya. Perlu dicatat, kebersihan babi juga tergantung dari kebersihan ternak tempat tinggalnya. Jika tempat tinggalnya kotor, maka babi pun juga bisa ikut kotor. Jadi jangan salahin si babi dong. Otan jadi ikutan kesel nih kalau dengar ada yang menuduh sobat Otan ini. Kalau sobat yang bagian matanya kayak pakai kacamata ini tentu kalian kenal dong. Ya, benar. Dia adalah si rakun. Sobat Otan ini juga pecinta kebersihan. Dari yang Otan dengar, setiap mau makan, ia akan mencuci terlebih dahulu makanannya. Selidik punya selidik, ternyata rakun tidak mencuci semua makanannya. Jika ia sudah mengenali tekstur makanannya, maka ia akan langsung makan tanpa mencuci. Tapi jika rakun baru pertama kali memegang makanannya, maka ia akan mencucinya terlebih dahulu. Dengan membasahi tangannya, maka kemampuan syaraf dalam menangkap rangsangan akan meningkat. Sehingga tekstur makanan yang baru ia pegang bisa masuk ke dalam ingatannya. Itulah mengapa sesuatu yang sebelumnya ia pernah pegang tidak dicuci sebelum dimakan. Wah, kamu benar-benar hati-hati ya sob. Kalau belum kenal makanannya, kamu cuci dahulu. Hebat! Sekarang, Otan mau tunjukin burung yang unik. Burung ini asalnya dari pegunungan anak di Papua sana. Kalau mau lihat mereka, kita harus berjalan agak jauh dari perkampungan. Otan pernah ke sana. Beneran, pegel banget kaki Otan. Ini dia yang keren maksimal darinya. Sarangnya rapih banget. Lihat nih, kalau susunan hiasan rumah di sekelilingnya dipindah-pindah, apa yang terjadi? Tuh kan, itu dia si empu rumah. Namanya burung namdur. Kalau di luar negeri, ia dikenal dengan nama bowerbird. Ketika pulang dan melihat perubahan pada rumahnya, ia langsung rapihkan lagi dan pindahkan ke posisi semula. Kamu rupanya suka kerapihan juga ya sob? Ia memang suka sekali membuat rumah yang rapi. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menarik perhatian pasangan jenisnya. Ceilah, demi pujaan hati apapun kamu lakoni ya sob. Buah-buahan, bunga, daun, ranting, serangga, apapun bisa dijadikan hiasan rumahnya. Bahkan benda-benda buatan manusia juga ada di sini. Si burung namdur ternyata juga punya toilet khusus loh. Ia tidak akan buang air sembarangan. Makanya rumahnya selalu bersih dan terbebas dari kotoran. Kalau dia sudah kebelet, tinggal pergi ke toiletnya yang gak jauh dari sarangnya ini. Coba, mana ada binatang disiplin kayak begini?
Jangankan binatang, terkadang manusia pun suka buang air sembarangan kan? Ayo mengakulah. Kecoa. Enggak, teman di rumah nggak salah baca. Terlepas dari penampilannya yang menjijikkan, kecoa adalah salah satu makhluk yang ternyata tidak sekotor yang kamu bayangkan. Mungkin agak sulit bagimu untuk percaya, karena mengamatinya saja sudah malas. Takut tiba-tiba terbang dan hinggap di badan ya? Ih, pasti takut deh. Geli kayak otan. Faktanya, ternyata kecoa membersihkan dirinya sendiri secara rutin, terutama bila mereka sedang tidak bergerak atau lari dari ancaman. Mereka akan langsung bersih-bersih. Tentu saja mereka tidak akan membersihkan seluruh tubuh mereka. Kecoa akan menggunakan mulutnya untuk membersihkan antena panjangnya. Terlihat simpel kan? Sebenarnya, membersihkan antena penting bagi kaum kecoa, karena kebersihan antena mempengaruhi indera mereka satu-satunya untuk mendeteksi bahaya, mencium makanan, dan menemukan kecoa lain untuk berkembang biak.